sampai surat kuasa yang disampaikan para pihak. Dari termohon 1 sampai 4, silakan kalau ada yang mau disampaikan lebih dahulu monggo. Sebentar, dari termohon berapa? 1 dan 3. Keberatannya apa? Ya, soal perbedaan data itu nanti berarti saudara bisa menyampaikan dengan cara dibuktikan di persidangan. Ya, jadi kita di sini tidak akan membuktikan soal surat kuasa benar tidaknya, tanda tangannya asli atau tidaknya, kita tidak sampai ke level itu karena ini masih pendahuluan. Jadi kalau nanti saudara merasa bahwa ada yang tidak tepat dari semua surat dan lain sebagainya, silakan dibuktikan di persidangan dengan mengajukan bukti-bukti. Sampai di sini jelas? Ya, dari termohon yang lain ada yang mau disampaikan sepanjang mengenai surat kuasa? Cukup ya? Berarti formalitasnya sudah terpenuhi. Kita bisa melanjutkan sesuai dengan hukum acara. Maka setelah para pihak hadir, acara pertama yaitu pembacaan permohonan pra peradilan yang sebelumnya sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jombang dan sudah diregister. Ditanyakan dulu kepada para termohon, apakah para termohon sudah menerima salinan dari permohonan pra peradilan yang sudah diajukan oleh termohon. Hari ini dibawa atau tidak? Untuk cek saja, ada 18 halaman. Saya harus memastikan yang Bapak terima adalah sama dengan yang diserahkan kepada Bapak. Kalau memang dibawa. Sudah diterima ya? Masing-masing ya? Baik termohon 1 sampai 4, kurang lebih ada 18 halaman Pak, betul? Nah, saya akan cek secara random, tolong dibuka halaman 16 ya, untuk memastikan kebenaran. Dimulai dari kata jaksa agung dan diakhiri dengan kata dianggap lengkap P21. Betul ya? Berarti dokumennya sama ya. Baik, silakan kepada pemohon ya kan, apakah akan membacakan permohonan ini secara keseluruhan pokok-pokoknya saja? Baik yang mulia, kami akan membacakan pokok-pokoknya. Ini baik, tadi sudah diterima secara keseluruhan lengkap halaman 1 sampai dengan 18. Namun demikian dalam persidangan ini dari pemohon akan membacakan pokok-pokoknya saja. Begitu ya Pak ya? Yang keberatan ya, 1 sampai 4 didengarkan baik-baik. Nanti kalau ada yang tidak tepat dan sebagainya, saudara punya hak untuk mengajukan jawaban. Ya, saya kasih kesempatan lebih dahulu, silakan pemohon untuk membacakan permohonannya. Baik, terima kasih yang mulia. Bersama ini kami bacakan permohonan pra peradilan atas nama pemohon Muhammad Suki Azhar. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 135 Kepanjen Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang bertanda tangan di bawah ini saya yang hadir hari ini Denny Haryana bersama Rio Prama Baskara. Kesemuanya merupakan para advokat dan konsultan pada kantor hukum fakta yang beralamat di Jalan Surabaya Nomor 5 Menteng, Jakarta Pusat. Bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami Muhammad Suki Azhar, laki-laki wira swasta WNI, lahir di Jombang 20 Juni 1980, beralamat di Jalan Wisnusari Robo, RT 1 RW 23, Desa Losari, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pra peradilan terhadap penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana dimaksud dalam pasal 285 atau pasal 294 KUHP oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jombang atau Satreskrim Jombang. Sebagaimana laporan polisi pada Kepolisian Resor Jombang dengan nomor LPB garing 392 garing 10 garing res 1.24 2020 Satreskrim JBG tanggal 29 Oktober 2000. Maaf, ada kesalahan, kami review, maksudnya adalah 29 Oktober 2019. Nomor 1 masih ada yang direview ya? Ya. Silakan. Atas nama pelapor saudari Meli Nadif Hoiria, yang kemudian pemeriksaannya dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum
Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana surat Kapolres Jombang nomor B144-1-1/1/24/2020 Satreskrim tanggal 15 Januari 2020 tentang pelimpahan laporan polisi ke Direskrim Polda Jatim. Pemohon melalui kuasa hukum mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Kepala Kepolisian Resor Jombang Seki, Kepala Satuan Reserse Kriminal 2 sebagai termohon 1, 2 Kepala Kejaksaan Negeri Jombang termohon 1, termohon 2 Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Seki, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim sebagai termohon 3, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Seki, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati sebagai termohon 4. Yang menjadi dasar hukum permohonan pra peradilan atas penetapan tersangka. Pertama, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tentang tahun 1981 tentang hukum acara atau hukum acara pidana atau lazim disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kurung KUHP telah membawa perubahan fundamental terhadap hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan peradilan pidana dari sistem inquisitur yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur yang dianut oleh KUHP. Sistem pemeriksaan dengan asas akusatur ini menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan. Dalam hal ini bukan objek pemeriksaan. 2. Bahwa KUHP telah mengatur wewenang pengadilan untuk mengadili peradilan sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 10 KUHP yang lebih lanjut diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Pra peradilan merupakan sebuah lembaga yang lahir atas dasar pemikiran untuk mengadakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar melaksanakan kewenangannya tidak terjadi penyalahgunaan. Pra peradilan merupakan bagian dari kewajiban negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan menitikberatkan pada asas due process of law, yaitu suatu konsep yang pada dasarnya menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sasaran akhir dari sistem peradilan pidana adalah due process of law sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Bahwa setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan. Saat ini telah ada dasar hukum tentang objek peradilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka untuk meminimalisasi perlakuan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Objek baru pra peradilan tersebut ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PLU/12 tanggal 28 April 2015 yang memperkuat fungsi pra peradilan untuk dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah dilakukan perluasan terhadap objek pra peradilan, maka objek pra peradilan tidak lagi hanya sebatas yang telah dituangkan oleh KUHP, akan tetapi juga diperluas pada penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penetapan tersangka telah menjadi bagian penting pra peradilan. Dengan demikian, mengingat putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat atau dalam bahasa aslinya final and binding, maka tidak dapat dipertimbangkan lagi sehingga semua pihak harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak diucapkan. Romawi 2, alasan permohonan pra peradilan.
Satu, pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. 1.1 bahwa di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penetapan tersangka dalam hukum acara pidana harus berdasarkan minimal 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran atau in absentia. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan di dalam putusannya bahwa menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan adanya putusan MK tersebut, penegak hukum tidak lagi boleh menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang. Ketidakpatuhan aparat hukum terhadap putusan MK adalah tindakan penegakan hukum yang inkonstitusional. Dengan demikian, pemeriksaan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka tidak boleh disampingkan atau diabaikan, karena merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28 ini. Bahwa terdapat fakta pemohon tidak pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai calon tersangka pada tingkat penyidikan. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan tersangka nomor S-Stat garing 183 strip A garing Romawi 11 garing Res titik 124 garing 2019 Satreskrim tanggal 12 November 2019. Terbitnya surat tersebut bersamaan hari dan tanggalnya dengan terbitnya surat perintah penyidikan Perindik garing 183 garing Romawi 11 garing Pres 1.24 garing 2019 Satreskrim tanggal 12 November 2019, serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas diri pemohon dengan nomor 175 garing B175 garing Romawi 11 Res 1.24 2019 Satreskrim tanggal 12 November. Ketiga surat tersebut diterbitkan termohon 1 pada hari dan tanggal yang sama. Berdasarkan fakta terbitnya surat tersebut, pemohon tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau calon tersangka karena waktu diterbitkannya surat perintah penyidikan hingga surat ketetapan tersangka bersamaan hari dan tanggalnya. Berdasarkan keterangan tersebut, berarti pemohon ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan saja, bukan hasil penyidikan. Bahwa pemohon mengetahui dirinya sebagai tersangka adalah setelah menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka nomor SPGL 175 garing 11 Romawi 11 garing Res 1.24 2019 Satreskrim tanggal 24 November. Termohon tidak pernah memeriksa pemohon dalam kapasitas calon tersangka, akan tetapi pemohon langsung dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka oleh termohon 1. Apalagi pemohon juga tidak pernah diberitahukan terkaitnya penetapan tersangka sebagai atau penetapan tersangka sebelum adanya panggilan tersebut. Bahwa seharusnya termohon 1 mentaati dan patuh pada putusan MK nomor 21 PUU strip 12 Romawi tahun 2014 yang mengatur tata cara penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam menetapkan status tersangka. Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar, serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku umum. Seharusnya menjadi rujukan dalam setiap proses
dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh para termohon. Bahwa terdapat faktanya terbitnya surat perintah penyidikan dan surat ketetapan tersangka pada hari dan tanggal yang sama telah membuktikan bahwa termohon 1 menetapkan termohon sebagai tersangka dilakukan dengan tanpa mengindahkan putusan MK nomor 21 PUU-12/2014. Penetapan seorang tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Frasa tersebut merupakan satu kesatuan karena tidak cukup hanya ditetapkan berdasarkan 2 alat bukti, namun juga harus dilakukan pemeriksaan calon tersangkanya demi objektivitas dan penghormatan hak asasi manusia calon tersangka. Alasan kedua, pemohon tidak pernah diperiksa atau diminta klarifikasi atas laporan polisi nomor LPB garing 392 garing Romawi 10 garing res titik 124 2019 dari Pres JPG tanggal 29 Oktober 2019 dalam proses penyelidikan bahwa terlapor yang bernama Mei Nazis Hoiriyah pada tanggal 29 Oktober 2019 membuat laporan polisi pada kantor kepolisian Resor Jombang. Termohon 1 kemudian pada hari yang sama dan tanggal yang sama dengan laporan polisi tersebut menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan nomor Primlidik garing 442 garing 10 Romawi garing res titik 124 garing 2019 Satreskrim tanggal 29 Oktober 2019. Dalam jangka waktu antara 29 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019, pemohon tidak pernah dipanggil untuk diperiksa atau dimintakan keterangan atau klarifikasi atas laporan polisi tersebut oleh termohon 1 sampai dengan akhirnya terbit surat perintah penyidikan nomor Prindik 183 garing Romawi 11 garing res titik 124 2019 Satreskrim pada tanggal 12 November. Pemohon tidak pernah diminta keterangan atau klarifikasi atas laporan polisi pada tahap penyelidikan. Proses penyelidikan atas laporan polisi tersebut tidak dilakukan secara objektif karena tidak meminta keterangan pemohon selaku terlapor. Fakta ini menjadi indikator awal dari penyimpangan due process of law yang menjadi asas utama dari hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU garing strip 12 Romawi garing 2014. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan, harus lebih dulu berusaha mengumpul fakta dan bukti berbagai keterangan secara objektif sebagai landasan untuk menindaklanjutinya dalam penyidikan. Bahwa dengan tidak pernah dimintakan keterangan dalam proses penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan bahwa termohon 1 tidak menerapkan asas due process of law dalam penyidikan perkara pidana yang menetapkan pemohon sebagai tersangka. Untuk itu patut dinyatakan kata hukum karena tidak mengacu pada asas objektivitas dan transparansi dan serta melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian penetapan tersangka harus dibatalkan. Yang mulia akan dilakukan oleh rekan kami. Izin melanjutkan Ibu. Halaman 8 angka 3 kami dari poin ada kurang tulis termohon 1 yang dimaksud di situ. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, yang poin 3 termohon 1 maksudnya Ibu. Baik, kami melanjutkan. Bahwa pelapor membuat laporan polisi di Polres Jombang sebagaimana laporan polisi nomor LPB garing 392 garing 10 Romawi garing res titik 1.24 garing 2019 garing Jatim titik res titik JBG
tanggal 29 Oktober 2019 dengan persangkaan pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas nama pemohon dengan nomor B/175/11 Romawi /1.24/2019 Satreskrim tertanggal 12 November 2019 bahwa pemohon kemudian dipanggil oleh termohon 1 berdasarkan surat panggilan nomor 5 nomor SPTPGL/175/11 Romawi /1.24/2019 Satreskrim tertanggal 25 November 2019 untuk hadir pada tanggal 29 November guna diminta keterangannya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pasal 285 KUHP atau pasal 294 KUHP sesuai dengan laporan komisi sebagaimana yang dimaksud. Bahwa termohon 1 menerbitkan surat panggilan kedua dengan nomor S.PGL/175/A/1 Romawi /Res.1.24/2020 Satreskrim tertanggal 7 Januari 2020 untuk kembali memanggil pemohon guna diminta keterangannya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud. Bahwa selanjutnya termohon 1 pada tanggal 15 Januari 2020 menerbitkan surat yang mengalihkan proses pemeriksaan perkara atas laporan polisi nomor sebagaimana dimaksud tertanggal 29 Oktober 2019 dilimpahkan kepada termohon 3 sebagaimana diterangkan dalam surat dari termohon 1 dengan nomor surat B/144/1 Romawi /Res/1.24/2020 Satreskrim tertanggal tentang pelimpahan laporan polisi perkara tersebut kepada termohon 3. Atas dasar surat pelimpahan perkara dari Kapolres Jombang, kemudian termohon 3 menerbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor SP.Lid/474/2 Romawi /Res.1.24/2020 tertanggal 26 Februari 2020. Bahwa apabila dicermati 5 surat panggilan tersangka atas diri pemohon tersebut disebutkan mengenai dasar pemanggilannya didasarkan atas 3 buah surat perintah penyidikan dari termohon 3 yang berbeda. Terlihat perbedaannya pada nomor surat dan tanggal surat perintah penyidikan. Bahwa surat perintah penyidikan atau sprendik merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik atasan kepada penyidik bawahan guna dijadikan untuk dasar melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana. Bahwa sprendik dan SPDP sebagaimana surat teknis sebagai sebuah surat teknis dapat dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama dari perspektif pelapor, penerbitan sprendik atau SPDP menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. 2 dari perspektif terlapor, penerbitan sprendik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana tanpa melakukan proses pembuktian. 3. Dari perspektif penyidik, penerbitan sprendik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti. 4. Dari perspektif penuntut umum, penerbitan sprendik dan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan bahwa dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan. Bahwa apabila mengacu pada fakta terbitnya 3 sprendik oleh termohon 3 menunjukkan bahwa proses penyidikan dilakukan secara berulang karena alasan yang tidak pernah dijelaskan oleh termohon 3 kepada pemohon. Namun demikian, jika mengkaji esensi dari pengertian penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya, maka seharusnya penyidik tidak perlu tergesa-gesa
menetapkan tersangka karena harus menunggu dipenuhinya syarat alat bukti atas peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Pemohon atas peristiwa tindak pidana yang dilaporkan, pemohon telah lebih dari 2 tahun ditetapkan sebagai tersangka, tepatnya sejak 12 November 2019, sehingga terdapat kemungkinan adanya kekurangan alat bukti atas perkara yang disangkakan kepada pemohon oleh termohon 1 dan termohon 3. Bahwa berdasarkan 3 kali P19 oleh jaksa penuntut umum dan 3 kali hasil koordinasi dan konsultasi antara termohon 3 dengan termohon 4 masih tidak cukup bukti baik secara formil maupun material dalam pembuktian perkara aku, antara lain mohon dianggap telah dibacakan. Tindakan termohon 1 dan termohon 3 yang telah 3 kali tidak dapat memenuhi petunjuk aku P19 termohon 4 dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti telah merugikan hak asasi dari pemohon yang telah lebih dari 2 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor SE garis datar 3/E/EJP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang petunjuk jaksa atau P19 pada tahap pra penuntutan dilakukan 1 kali dalam penanganan tindak pidana umum. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah membuat kesepakatan pada tanggal 4 Mei 2020 dalam bentuk peraturan bersama nomor mohon dianggap telah dibacakan bahwa termohon 3 mengirimkan surat panggilan kepada pemohon, yaitu surat panggilan nomor S.PGL/2020-1/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diterbitkan oleh termohon 3 selaku penyidik, yang di dalamnya dicantumkan dasar pemanggilan adalah surat perintah penyidikan nomor SP-CD-11-1-24-Res-1-24-2021 tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon harus hadir dan bertemu oleh termohon 3 pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 untuk diserahkan kepada termohon 4 atau tahap 2 berdasarkan surat dari termohon 4 nomor B-1/2/M.5.4/EKU.1/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang pemberitahuan hasil penyidikan atas perkara atas nama diri pemohon telah dianggap lengkap atau P21. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 termohon 4 kemudian menyerahkan berkas perkara atas nama pemohon sebagaimana yang telah dikirimkan oleh termohon 4 kepada termohon 3, yaitu surat nomor B-5.4/EKU.1/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama pemohon dianggap lengkap atau P21. Hal ini dilakukan setelah adanya P19 sebanyak 3 kali. Proses penyidikan dan penetapan tersangka yang demikian itu dapat dikategorikan tidak sah dan tidak hukum. Seharusnya proses penyidikan menjadikan terang suatu tindak pidana sehingga diharapkan akan nampak orang yang patut diduga melakukan tindak pidana tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyidikan tidak boleh menyangka seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga tindakan dari termohon 4 yang telah menyatakan berkas atas nama pemohon lengkap setelah 3 kali P19 tidak mampu dipenuhi oleh termohon 3 telah mengabaikan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor SE-3/E/EJP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang petunjuk jaksa P19 pada tahap pra penuntutan dilakukan 1 kali dalam penanganan tindak pidana umum dan peraturan bersama Mahkamah Agung RI nomor 099/KMA/SKB/5 Menkumham nomor M.HH/35.UM
tahun 2020, Jaksa Agung RI nomor KEP 059-A-JA-05-2010, Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor B-14-5-2010 tentang sinkronisasi tata laksanaan sistem peradilan pidana di dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan telah secara tegas disebutkan di dalam lampiran peraturan bersama bahwa apabila berkas perkara sudah 3 kali dinyatakan, berkas perkara telah 3 kali diajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. Petitum berdasarkan pada dalil dan fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Hakim Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan diterima permohonan pemohon pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan persangkaan tindak pidana atas pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP sebagaimana surat ketetapan tersangka nomor S.A-A-11 dari 2019 dari Satreskrim Polres Jombang tanggal 12 November 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga penetapan tersangka aku tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon. 4. Memerintahkan kepada termohon 3 untuk menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi atas diri pemohon. 5. Menghukum para termohon untuk tunduk pada putusan permohonan pra peradilan ini. 6. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 7. Menghukum para termohon untuk membayar biaya perkara. Apabila yang terhormat Hakim Peradilan yang memeriksa permohonan aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Mohon kami kuasa hukum pemohon dari Haryatna SHMH Wirama Baskara SHMH menandatangani. Terima kasih. Baik, ya, sudah dibacakan secara umum, dibacakan secara keseluruhan tadi, meskipun ada beberapa bagian yang tidak dibacakan. Secara umum juga masih sama dengan yang para termohon terima, namun ada sedikit koreksi, ada kesalahan ketik yaitu di halaman 1 dan di halaman 8. Silakan untuk maju ke depan biar sedikit. Jadi untuk halaman 1 itu nomor laporan 392, di situ tertulis 29 Oktober 2020, itu dikoreksi menjadi 2019. Untuk halaman 8 yang cuma tertulis termohon tidak cukup, itu ditambah menjadi termohon 1 ya. Silakan di sebelahnya saja di respon. Ya, apa-apa. Ya, untuk berkas yang para termohon terima silakan itu dikoreksi sendiri ya. Tapi ini sudah dibaca bersama-sama dan itu hanya error saja. Baik, setelah pembacaan permohonan dari permohonan pra peradilan, maka sesuai dengan hukum acara, hakim mempunyai kewajiban juga untuk mendengar dari para termohon. Namun sebelum sampai ke titik sana, hakim perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 82 bahwa majelis hakim atau hakim harus memeriksa perkara dengan acara cepat dalam jangka waktu 7 hari harus menjatuhkan putusan. Terhadap ketentuan pasal tersebut, hakim perlu menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan 7 hari tersebut dimaknanya 7 hari kerja. Ya, tidak perlu kita perdebatkan lebih jauh dan sebagainya. Ya, hakim akan memutus dalam waktu 7 hari kerja. Ya kan? Dan sesuai dengan ketentuan pasal 228 KUHP, perhitungan di setiap jangka waktu yang diatur dalam KUHP dimulai keesokan harinya. Jadi hari ke-1 saya hitung mulai besok. Kalau sekarang adalah hari Kamis tanggal 20, maka hari berikutnya Jumat itu adalah hari kerja, dan hari ke-7 itu akan jatuh pada hari Senin tanggal 31. Tanggal itu adalah tanggal paling lambat hakim menjatuhkan putusan. Apapun cerita, apapun keadaannya, paling lambat tanggal 31 hakim akan menjatuhkan putusan. Tentunya bisa lebih,
cepat, tapi tidak boleh lebih lambat. Untuk ketertiban persidangan, ya, maka mari kita sepakati bersama jadwal-jadwal persidangan berikutnya. Dan sebelum kita menyepakati jadwal-jadwal sidang berikutnya, perlu ditegaskan bahwa perkara ini adalah perkara pra-peradilan yang hukum acaranya secara spesifik tidak disebutkan di dalam KUHP, ya kan? Ada yang menafsirkan kayak perdata, ada yang menafsirkan tidak. Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Prinsip utama yang disampaikan di dalam KUHP adalah mengandung audit et altera partem, yaitu mendengar kedua belah pihak. Prinsipnya ketika pemohon sudah menyampaikan permohonannya, maka hakim harus mendengar apa yang disampaikan oleh termohon melalui jawabannya. Apakah harus ada replik atau duplik? Tidak diatur. Kalau Bapak semua yang hadir sebagai pihak ingin ada replik duplik, silahkan, tidak akan dilarang. Tapi mengandung konsekuensi jangka waktunya semakin habis. Mau ada kesimpulan juga silahkan, konsekuensinya jangka waktunya semakin habis. Jadi hakim menetapkan tidak perlu kita berdebat terlalu panjang mengenai hukum yang seperti apa, tapi semua diserahkan kepada para pihak. Ketika para pihak setelah jawaban saya pengen cepat, saya pengen duplik, silahkan. Tapi konsekuensi adalah waktu semakin habis untuk pembuktian. Itu poin pertama yang perlu dipahami para pihak. Poin kedua, untuk pembuktian, prinsipnya sederhana. Siapapun yang menyampaikan sesuatu wajib untuk membuktikan. Tidak penting mana yang duluan. Jadi jangan sampai gontok-gontokan. Nanti termohon mengatakan sana dulu yang membuktikan baru saya. Tidak. Sana menyampaikan dalil, buktikan. Sana menyampaikan dalil, buktikan. Jadi siapa yang siap terlebih dahulu mengajukan pembuktian, silakan diajukan. Karena waktu kita adalah cepat. Yaitu. Sampai di sini dari pemohon ada tanggapan atau keberatan? Cukup jelas? Cukup. Para termohon, ya. Jadi kita sepakati bersama itu. Hukum acaranya seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita susun jadwalnya, ya kan? Hari kerja dimulai dari besok hari Jumat, lalu Senin minggu depan dan seterusnya. Ya, mau sidang tiap hari silahkan, mau sidang 2 hari sekali silahkan. Yang penting para pihak sudah tahu jadwalnya, tidak akan ada lagi panggil-memanggil dan semua harus taat dengan jadwal yang sudah disepakati. Begitu. Saya akan tanyakan dulu kepada pihak termohon karena giliran berikutnya adalah termohon. Kira-kira termohon kapan siap untuk menyampaikan jawaban ataupun tanggapan terhadap permohonan tersebut? Siap besok. Jadi kita langsung sidang besok ya untuk jawaban. Oke, kalau begitu saya akan susun, ya kan, court kalendernya, ya kan. Nanti kita tanda tangani bersama, ya kan. Karena kami dari pengadilan di awal persidangan setelah pembacaan permohonan ataupun gugatan, maka wajib untuk membuat court kalender. Court kalender ini hanya rencana, Pak. Namanya rencana itu bisa dilaksanakan sesuai rencana, bisa tidak kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi kita buat rencana. Hari ini Kamis sudah kita lewati, yaitu pembacaan permohonan. Maka agenda berikutnya jawaban dari pemohon tadi sudah disepakati ke hari Jumat besok. Ya. Untuk jamnya, ya kan? Karena yang tadi sidang pertama pada pukul 10, maka untuk sidang berikutnya kita akan mulai pada pukul 9, ya, supaya lebih cepat lebih baik. Apalagi hari Jumat itu nanti ada sholat Jumat dan lain sebagainya. Ya, hari Jumat, ya, itu acaranya jawaban dan kita akan langsung lanjutkan ke pembuktian. Mau surat dulu silahkan, mau menghadirkan saksi silahkan, mau menghadirkan ahli juga silahkan. Ya. Maka selanjutnya pada hari Senin, ya, tanggal 24 Januari kita akan lanjutkan ke tahap pembuktian. Ya. Senin pembuktian, Selasa pembuktian. Saya kasih kesempatan pembuktian sampai hari Jumat tanggal 28. Dan perkara ini akan diputus pada paling lambat pada hari Senin tanggal 31. Kalau ternyata sampai hari Kamis sudah selesai pembuktiannya, ya bisa aja kami akan putus di hari Jumatnya. Intinya perkara ini akan selesai paling lambat hari Senin tanggal 31. Begitu? Ya, saya bacakan lagi ya. Hari ini Kamis pembacaan permohonan sudah, maka besok hari Jumat itu adalah jawaban dilanjutkan dengan pembuktian. Terus kemudian pada hari Senin, terus kemudian Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat selama 1 minggu ke depan kami beri kesempatan seluas-luasnya untuk pemohon dan termohon mengajukan bukti-bukti yang terkait. Kalau para pihak ingin juga mengajukan kesimpulan, ya maka akan kami
kasih kesempatan di hari Jumat. Kalau ternyata mau ada republik, saya kasih kesempatan di hari Senin dan Selasa. Jadi pembuktinya tinggal ya, Selasa, Rabu, Kamis, gitu ya. Nah, saya tidak akan menanyakan sikapnya apakah mengajukan dan atau tidak, tentunya setelah kita mendengar jawaban itu. Tapi sekarang perkara sudah saya buat. Intinya hari Kamis adalah pembacaan permohonan sampai dengan hari Senin paling lambat 31 Januari 2022 putusan. Dengan ketentuan tidak menutup kemungkinan hakim bisa memutus lebih cepat apabila proses pembuktian tidak selesai. Bisa disepakati oleh pemohon dan para pemohon? Ya, kalau itu silakan perwakilan masing-masing untuk maju ke depan. Kita tanda tangan ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu, ya kan? Bapak termohon 1 dan Pak 3 ya. Untuk yang dari kejaksaan silakan juga. Jadi saya bacakan lebih dulu ya. Kamis hari ini sudah kita lalui ya. Ini saya pikir mau mengajukannya Senin, tapi ini sudah diganti Jumat ya. Jadi ini kita ganti Jumat. Caranya jawaban pemohon dan pembuktian. Lalu di sini tertulisnya Selasa, tapi di sini sudah saya kasih katakan ditambah dengan Senin, ya kan? Kemudian ini juga pembuktian putusan di tanggal ini. Nanti kalau Bapak ingin merubah jadwal dan sebagainya, tentunya akan diizinkan. Sepakatannya sidang dimulai pada pukul 9.00. Begitu ya? Silakan dari pemohon 1 orang aja nggak apa-apa. Tanda tangan, termohon nanti bawahnya. Monggo bebas. Dua-duanya juga boleh. Nama 1 saja, tanda tangan dan nama saja. Terima kasih untuk termohon 1 dari di bawah sini aja Pak. Kolom sini aja. Ini di bawah kata termohon. Mohon ditulis namanya. Terus kemudian yang dari perwakilan termohon 2 dan 4 ya. Silakan di bawahnya. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Baik, ya perlu disampaikan dalam persidangan juga berjalan dengan cepat, ya kan. Oleh karena itu nanti apabila dalam persidangan berikutnya ada jawaban, mohon juga untuk disampaikan kepada kami soft copy-nya, Pak. Di samping hard copy-nya. Begitu juga kalau ada daftar-daftar alat bukti, disampaikan juga soft copy-nya. Ya, jadi kami tidak mengetik ulang dan itu bisa memerlukan waktu. Demikian seperti itu yang perlu kita sepakati dan kita sudah menyepakati waktunya. Kita akan mulai pada pukul 9 yaitu besok sampai dengan minggu depan. Jadwalnya kita buat full 1 minggu, tetapi tentunya kalau para pihak sudah merasa cukup, hakim juga tidak akan memperpanjang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari para pemohon? Yang mulia, jadi besok kita berkasi jawaban. Dan pembuktian boleh, kalau tidak ada replik. Kami tidak akan ada. Kalau tidak ada replik, langsung pembuktian. Tidak perlu kita tunggu lama-lama. Gitu ya. Bapak sudah ada bukti suratnya, bawa. Dari pihak sana sudah ada bukti suratnya, bawa. Tidak perlu rebutan siapa yang duluan. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Pada prinsipnya, siapa yang menyampaikan sesuatu harus membuktikan. Ya. Karena sudah menegaskan dan ada replik, jadi Bapak besok di jawaban bawa langsung bukti suratnya. Kalau kurang, baru kita di sidang berikutnya. Gitu. Ada kesimpulan? Boleh. Kita di akhir nanti kita akan kesimpulan. Ya. Paling lambat Jumat kesimpulan. Kalau Rabu pembuktian selesai, kesimpulan boleh di hari Kamis. Putusan di hari Jumat. Gitu ya. Clear ya? Ya, tidak ada lagi perbedaan persepsi ya. Ya. Dari para tergugat ada yang disampaikan? Cukup ya, semua ya. Hal-hal yang lain sampaikan di dalam jawaban saudara. Baik ya. Dengan tadi lalui proses pembacaan permohonan yang dilanjutkan dengan penentuan court calendar dan ini juga ditetapkan court calendar, maka dengan ini ditetapkan bahwa sidang perkara ini akan ditunda selama 1 hari dan akan dilanjutkan kembali besok pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Diperintahkan kepada pemohon dan para pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut dan persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan dalam court calendar tanpa ada pemanggilan kembali. Ya, sidang hari ini selesai dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang.
Hadirin dimohon berdiri.